Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pusat massa. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pusat massa? Kali ini saya akan menjelaskan tentang pusat massa. Mengingat pusat massa ini adalah sebuah materi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, maka saya berharap melalui video ini kalian semua akan mengerti lebih lanjut mengenai konsep tentang pusat massa. Oke, mari saya jelaskan. Jika saya mempunyai sebuah objek, ya, ini gambar objeknya. Oke, anggaplah ini adalah sebuah penggaris. Maka kita ketahui bahwa penggaris ini merupakan sebuah benda yang mempunyai pusat massa. Kita tidak tahu di mana pusat massa dari benda ini. Namun, kita dapat memastikan bahwa pusat massa dari benda ini merupakan sebuah titik. Ya, kita misalkan saja bahwa pusat massa benda ini adalah sebuah titik dan mungkin letaknya adalah di tengah. Mari kita gambarkan. Ya, kita gambarkan itu di tengah. Lalu setelah itu kita dapat menghitung pusat massa dari benda tersebut. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pusat massa? Pusat massa adalah sebuah tempat atau sebuah koordinat dari sebuah benda yang jika kita kenakan benda tersebut oleh sebuah gaya, maka benda tersebut berada dalam titik kesetimbangannya. Jadi, kalau misalkan kita memberi gaya kepada pusat massa ini, maka benda ini atau penggaris ini akan berada di titik keseimbangannya. Oke, kita misalkan bahwa benda ini mempunyai berat sebesar 10 kg dan kita beri pusat massanya sebuah gaya sebesar 10 Newton, maka gaya 10 Newton itu yang tepat berada di pusat massanya tidak akan berpengaruh terhadap kedudukan dari penggaris tersebut karena penggaris itu berada di pusat kesetimbangannya. Maka dari itu, penggaris itu hanya akan berputar ketika dikenai benda karena gaya tersebut berada di pusat massanya. Oke. Namun kali ini permasalahan tidak hanya terjadi kepada ini. Jadi ketika kita memberi pusat massa sebuah gaya, maka pusat massa itu akan menjadi titik koordinat kesetimbangan dan penggaris itu akan bergerak berputar sebesar kecepatan 1 meter per sekon kuadrat misalnya. Oke, jadi permasalahannya sekarang adalah bahwa benda yang diukur pusat massanya tidak hanya benda beraturan seperti penggaris. Benda-benda tersebut dapat merupakan benda lain yang merupakan benda yang tidak berbentuk persegi panjang. Misalnya saja sebuah segitiga. Ya, kita gambarkan segitiga. Segitiga ini tentunya mempunyai pusat massa. Kita dapat menghitung pusat massanya, misalnya pusat massanya berada di tengah. Kita gambarkan titiknya di tengah. Pusat massa ini biasanya merupakan sebuah titik. Maka dari itu kita gambarkan sebuah titik di pusat massanya. Dan pusat massa ini ketika kita diberikan gaya, maka pusat massa ini menjadi titik kesetimbangan di mana benda-benda tersebut tidak akan berubah bentuknya ketika diberi gaya. Oke, kita mempunyai bentuk yang lain yaitu persegi 4 atau kita sebut dengan bujur sangkar. Ya, bujur sangkar ini juga mempunyai sebuah pusat massa yang merupakan sebuah titik pula. Kita gambarkan titiknya. Lalu kita bagi dua luasnya. Jadi yang dapat saya jelaskan adalah bahwa pusat massa ini dapat membagi dua luas wilayah suatu daerah menjadi sama besar. Kita tahu bahwa pusat massa benda ini berada di tengah, maka ketika kita bagi dua, luas segi 4 tersebut mempunyai dua luas yang sama. Oke. Berikutnya, kita tahu bahwa benda yang kita ukur tidak hanya benda-benda berbentuk persegi 4, persegi panjang, segitiga, ada benda-benda lain. Misalnya saja adalah
sebuah gambar yang berbentuk kuda. Misal, kita tahu bahwa bidang ini, kita gambarkan kudanya, ya merupakan gambar yang cukup bagus. Ya, kita tahu bahwa benda ini juga mempunyai pusat massa. Pusat massanya kita misalkan ada di tengah, dan pusat massa ini dapat kita berikan sebuah gaya. Misalnya, sebuah gaya kita simbolkan sebagai F. Maka ketika kita berikan gaya tepat di pusat massanya, maka benda ini akan mencapai kesetimbangan. Jadi, ketika kita beri gaya di benda ini tidak akan berubah kedudukan. Ketika kita beri gaya, maka benda ini akan berada di dalam massa kesetimbangannya. Ketika kita berikan gaya lain di tempat lain dari pusat massanya, ketika kita tahan dan pusat massanya kita jadikan poros, maka benda ini dapat berputar atau bergerak secara beraturan. Oke, jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kegunaan pusat massa. Oke, telah kita gambarkan sebuah penggaris dengan pusat massanya berada di tengah. Jadi, jika penggaris ini mempunyai pusat massa di tengah, dan kita menjadikan pusat massanya itu sebagai poros, lalu kita memberi gaya jauh dari pusat massanya, maka penggaris ini tidak akan bergeser atau kemanapun. Kita menjadikan titik pusat massanya sebagai poros, maka apa yang terjadi jika kita memberi gaya kepada penggaris ini? Penggaris ini akan berputar, ya, kita gambarkan sungguhnya, ya, penggaris ini akan berputar karena pusat massa ini kita jadikan poros. Selain itu, penggaris ini tidak akan bergeser atau kemanapun karena gaya yang diberikan merupakan gaya ketika penggaris ini dalam keadaan setimbang, yaitu ketika pusat massanya kita jadikan poros putaran. Jadi, gaya yang diberikan merupakan gaya untuk memutarkan penggaris tersebut untuk mengelilingi porosnya. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kegunaan pusat massa. Jika kita tahu tentang tradisi lompat batu di Medan, ya, tahukah kalian kenapa orang-orang dari Medan tersebut dapat melakukan hal itu? Hal itu dikarenakan aplikasi mengenai pusat massa. Ya, setelah ini kita gambarkan. Oke, ya. Kita gambarkan sekarang mengenai aplikasi dari pusat massanya. Ya, jadi manusia mempunyai pusat massa karena manusia pun dapat diproyeksikan menjadi sebuah bidang, atau manusia merupakan sebuah benda yang juga mempunyai volume, maka manusia juga mempunyai pusat massa. Oke, kita gambarkan misalnya pusat massanya berada di sini, ya, di titik merah. Ya, jadi kita gambarkan sumbunya atau lintasannya ketika manusia melompati batu itu, ya, atau melompati halangannya. Mengapa manusia ini bisa melompati batu itu tanpa terjatuh? Jadi manusia ini juga mengaplikasikan dari konsep pusat massa ini. Ya. Ketika manusia melompat, pusat massa manusia ini kita sengaja jadikan pusat massanya berada di titik ketinggian dari lompatannya itu. Maka ketika kecepatannya sama dengan 0, maka pusat massanya berada di titik ketinggian dari lompatan manusia. Sehingga pada saat itu manusia tidak akan terjatuh dan manusia dapat melompati batu itu dengan lancar. Oke, selain itu, selain pusat massa, perpindahan energi juga dilakukan dalam pengembangan konsep dari lompat batu ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di presentasi video berikutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.